perlu tidak buka tentang PKI? Mau tahu PKI? Mau tahu sejarah PKI? Baik, sudah. Tapi saya tidak bisa bahas dari awal sampai akhir semua. Saya ambil momentum-momentum yang penting saja. Setuju? Baik, saudara, perhatikan baik-baik. Di bulan Mei tahun 1914, tatkala Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda, datanglah 85 tokoh komunis Belanda, saudara, yang berasal dari Partai Sosialis Belanda. Mereka datang ke Indonesia, mereka tinggal di Indonesia, lalu mereka membentuk asosiasi perburuhan, asosiasi buruh. Sudah, mereka rekrut buruh-buruh di pelabuhan, buruh-buruh pabrik, buruh-buruh perusahaan, saudara. Mereka beri nama ISDV. Itu dalam bahasa Belanda, saudara, itu singkatan dari Indiski Sosial Demokratis Vereniging, saudara. Disingkat ISDV. Kurang lebih artinya Asosiasi Perburuhan Hindia Belanda. Nah, kemudian saudara, setelah ini didirikan, semua pengurusnya orang Belanda, tapi anggotanya orang kita, saudara. Buruh-buruh dibujuk, pekerja dibujuk, petani dibujuk, saudara. Dijanjikan perlindungan, dijanjikan pembelaan. Kalau ikut asosiasi ini, karena yang mimpinnya orang Belanda, kalau ada apa-apa nanti dibela sama orang Belanda, saudara. Banyak buruh dan petani yang tidak paham, sekedar ingin cari selamat, sekedar ingin dapat fasilitas, mereka masuk ke ISDV, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Ini tahun 1914. Makin hari makin kuat, makin hari makin banyak buruh yang ikut ISDV, saudara. Lalu di tahun 1917, saudara, orang-orang Belanda komunis ini yang dipimpin oleh Henk Sneevliet, ketua ISDV, saudara, mereka provokasi buruh, mereka provokasi buruh pabrik, buruh pelabuhan, buruh perusahaan, buruh perkebunan untuk melakukan pemogokan sekaligus kerusuhan massal, saudara. Mereka bikin kerusuhan, bakar pabrik, bakar perkebunan, saudara. Untuk apa, saudara? Tidak lain dan tidak bukan, ISDV menuntut pemerintah Hindia Belanda untuk menolak sistem kapitalis dan menerapkan sistem komunis. Jadi di Belanda itu ada dua kekuatan, ada kekuatan kapitalis, ada kekuatan komunis, saudara. Mereka mau ganti kapitalis, harus dirubuhkan, ganti dengan pemerintahan komunis, saudara. Kira-kira jelas tidak? Hati-hati, catat baik-baik. Saat itu ISDV melakukan kerusuhan sosial terhadap Belanda bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka hanya bikin kerusuhan sosial untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis Belanda menjadi pemerintahan komunis Belanda, saudara. Artinya kerusuhan itu hanya untuk kepentingan komunis Belanda, hanya untuk kepentingan PKI Belanda, bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira jelas tidak? Kenapa ini perlu saya garis bawahi? Sebab anak-anak PKI yang ada saat ini di mana-mana sesumbar. Dulu kami pejuang, dulu PKI berontak kepada Belanda. Dulu tahun 1917 kami berontak, kami bakar pabrik, kami bakar perkebunan, kami bakar itu perusahaan. Kami pejuang-pejuang yang berani, kami pahlawan. Banyak anak muda kita yang tidak paham, percaya kalau PKI pahlawan, saudara. Saya mau tanya, tadi kerusuhan itu terjadi, saudara, untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Bukan. Untuk kepentingan komunis. Begitu mereka bikin kerusuhan, akhirnya tokoh-tokoh komunis Belanda tersebut ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda,
dan dikembalikan ke negeri Belanda, saudara. Kecuali beberapa gelintir orang-orang Belanda yang dianggap tidak terlibat dalam kerusuhan. Sisanya semua dipulangkan, termasuk Henk Sneevliet, ketua ISDV, saudara. Tapi ISDV nggak dibubarkan oleh Belanda, saudara. Kenapa nggak dibubarkan? Sebab Belanda lihat ini anggotanya udah banyak, ada di mana-mana. Sayang kalau dibubarkan. Tapi Belanda ingin ambil alih agar Belanda bisa menguasai para buruh dan para petani, saudara. Singkat cerita, masuk tahun 1920, saudara. Atau saya ingatkan dulu, masuk tahun 1920, ISDV menggelar kongres di Semarang, Jawa Tengah, dan mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda, yang disingkat PKH, Perserikatan Komunis Hindia Belanda, saudara. Jadi artinya di tahun 1920 dia keluarkan warna aslinya, saudara, bahwa mereka adalah Perserikatan Komunis, Perhimpunan Komunis, Paguyuban Komunis. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lalu siapa yang memimpinnya? Ketika itu ada dua orang Indonesia yang dijadikan pemimpin. Pertama adalah Semaun dari Surabaya, yang kedua adalah Darsono dari kota Solo, saudara. Padahal dua orang ini, maaf Pak Bu ya, sebelumnya ikut Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam pada saat ISDV didirikan kerjasama dengan Sarekat Islam, karena Sarekat Islam kira ini cuma asosiasi buruh, saudara, nggak ada kaitan dengan komunis. Alasan kedua, karena ISDP anti kapitalis, Sarekat Islam juga anti kapitalis, punya musuh bersama, sama-sama anti kapitalis, saudara, makanya dia gabung. Tapi saudara, begitu 1920 ISDV mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia, bubar. Sarekat Islam nggak mau lagi untuk bersatu dengan mereka, saudara. Sarekat Islam yang saat itu dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, Haji Omar Said Cokroaminoto, menolak untuk kerjasama lagi dengan PKI, saudara. Alhamdulillah. Tapi ingat, saat itu namanya belum PKI, saudara, namanya masih PKH. 1914 namanya ISDV, 1920 berubah menjadi PKH, Perserikatan Komunis Hindia Belanda, saudara. Lalu tahun 1924, saudara, akhirnya Perserikatan Komunis Hindia Belanda mengganti nama lagi. Kali ini namanya adalah Partai Komunis Indonesia, yang disingkat PKI. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu, sebelum jadi PKI awalnya apa namanya? ISDP tahun 1914, kemudian 1920 berubah jadi apa? PKH, kemudian 1924 berubah jadi PKI, saudara. Nah, kemudian di tahun 1926 dan 27 Partai Komunis Indonesia, saudara, karena merasa sudah lebih kuat, kali ini anggotanya lebih banyak, dia pujuk buruh-buruh, dia pujuk petani-petani, saudara, dia pujuk orang-orang miskin, saudara, untuk masuk ke dalam Partai Komunis Indonesia. Begitu anggotanya sudah lebih banyak dibandingkan tahun 1917, akhirnya tahun 1926 lagi-lagi mereka melakukan kerusuhan. Mereka bakar pabrik, bakar perkebunan, bakar perusahaan, saudara. Mereka lakukan kerusakan di mana-mana. Luar biasa. Pemerintah Hindia Belanda marah, saudara. Akhirnya pimpinan PKI ketika itu, saudara, yaitu Semaunnya, kemudian Darsononya, Musonya, Aliminnya, semuanya ditangkap dan semua dibuang ke Moskow, Rusia, saudara. Ya, pimpinan PKI dibuang ke Rusia. Mereka bisa hidup di Rusia. Lalu bagaimana dengan petani? Bagaimana dengan buruh yang mereka rekrut, saudara? 13.000 petani ditangkap oleh Belanda. Puluhan mereka gantung, ratusan mereka siksa habis-habisan. Insya Allah. Ya, dari dulu PKI senang
mengorbankan rakyat kecil, mengorbankan buruh, mengorbankan petani, biadab. Makanya petani sama buruh jangan sembarangan ikut PKI, betul? Saya tanya, buruh dan petani yang ikut PKI kesian tidak? Kesian tidak? Ditolimi tidak? Ditipu tidak? Akhirnya PKI dibubarkan oleh Belanda, saudara. 1924 PKI dibubarkan oleh Belanda. 13.000 petani buruh ditangkap dan dibuang ke tanah merah di Papua Irian sana, saudara. Puluhan digantung oleh Belanda di jalan-jalan, saudara. Yang dibunuh oleh Belanda, yang digantung oleh Belanda, petani-petani kecil, buruh-buruh kecil, tapi pimpinan-pimpinannya musuh, saudara, alimin, saudara, pimpinan-pimpinan kelas kakapnya semua dipindahkan ke Moskow, ke Rusia, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, berarti kerusuhan sosial yang terjadi di tahun 1924, yang ketika itu PKI bikin kerusuhan, tujuannya apa? Tujuannya ingin ambil alih pemerintahan kapitalis Hindia Belanda menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda. Jadi saya mau tanya sekali lagi, berarti tujuan PKI untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Jadi PKI jangan ngaku-ngaku dulu, saudara. Anak-anak muda PKI sekarang ngaku, oh kami pahlawan, kami pejuang, dulu 2 kali kami berontak kepada Belanda, 1917, 1927. Bohong. Mereka tidak melakukan pemberontakan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Dusta. Mereka ketika itu, saudara, hanya diperalat oleh tokoh-tokoh komunis Belanda, saudara. Untuk apa? Menggulingkan pemerintahan kapitalis Hindia Belanda agar berganti menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda. Saudara, buktinya, saudara, di tahun 1924 ketika PKI dideklarasikan, saudara, dulu yang bangun pertama kali yang bernama Henk Sneevliet yang dipulangkan oleh Belanda ke Belanda resmi mewakili PKI untuk menghadiri Kongres Komunisme Internasional di Moskow, saudara. Seluruh tokoh komunis Belanda menjadi anggota PKI dan mewakili PKI hadir Kongres Komunis di Jerman, Kongres Komunis di Cina, Kongres Komunis di Moskow, Uni Soviet, saudara. Ya, PKI telah menjadi jaringan komunis internasional sejak tahun 1924, saudara. Makanya tahun 1927 begitu dia melakukan huru-hara, dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, saudara. Kenapa? Sebab pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintahan kapitalis yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan tidak mau berkiblat kepada Cina maupun Uni Soviet, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya sekali lagi, kalau gitu PKI berontak kepada Belanda untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Kalau begitu petani dan buruh, saudara, dikorbankan tidak? Kalau begitu PKI jahat tidak? Zalim tidak? Biadab tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Saya berhenti dulu sampai di sini. Kira-kira jelas tidak lahirnya PKI? Jelas lahirnya PKI? Baik, bagian kedua, bagaimana PKI balik lagi, saudara? Begitu dilarang, musuh dibuang ke Rusia, alimin dibuang ke Rusia, saudara. Mereka tidak berani untuk balik ke Indonesia karena Belanda masih berkuasa. Begitu kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, saudara, begitu kita merdeka, siapa yang merumuskan kemerdekaan? Yang merumuskan kemerdekaan adalah tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh nasionalis. Tidak ada tokoh PKI, saudara. Tokoh-tokoh Islam, satu, Kiai Haji Wahid Hashim, pimpinan Nahdlatul Ulama. Dua, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, pimpinan Muhammadiyah, saudara. Tiga, Kiai Haji Agus Salim, pimpinan Sarekat Islam, saudara. Dan dari tokoh nasionalisnya ada Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta. Mereka inilah yang merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia. PKI tidak ikut, PKI tidak merumuskan,
PKI tidak ikut dalam rapat persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, saudara. Tidak. Kenapa? Sebab memang PKI tidak pernah berpikir Indonesia merdeka, saudara. Catat itu baik-baik. Jadi yang berjuang saat itu siapa? NU, Muhammad Serikat Islam, bukan? Islam bukan? Mereka yang merumuskan, saudara. Merdekalah kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu kita merdeka, tokoh-tokoh PKI dari Moskow pulang, saudara. Pulang ini, musuhnya pulang, aliminnya pulang, rame-rame pulang. Kenapa mereka berani pulang? Karena Belanda udah lari, saudara. Karena Belanda udah nggak ngejajah Indonesia lagi. Kemana mereka waktu Jepang menjajah kita, saudara? Kemana? Kalau memang mereka pejuang kemerdekaan, mestinya saat Jepang datang mereka turun dong. Enggak, mereka enggak turun. Enggak turun lawan Belanda maupun lawan Jepang, saudara. Tapi begitu kita merdeka, mereka balik lagi, saudara. Begitu mereka balik tanggal 21 Oktober, baru 2 bulan kita merdeka, mereka deklarasikan kembali Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Begitu mereka dirikan PKI, mereka nggak dianggap. Bung Karno nggak nganggap, Bung Hatta nggak nganggap, ormas Islam nggak nganggap, saudara. Akhirnya mereka pakai cara licik. Bagaimana supaya mereka dianggap? Mereka lakukan teror di mana-mana, saudara. Begitu bulan Oktober 45, mereka deklarasikan PKI, tidak disambut oleh bangsa Indonesia, tidak disambut oleh para pendiri Republik Indonesia. Mereka melakukan teror, saudara. Di awal bulan November, saudara, saudara, mereka bergerak di basis mereka. Ketika itu mereka punya banyak pengikut di Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan. Mereka rebut. Bupatinya mereka tangkap, camatnya mereka tangkap, lurahnya mereka tangkap, kepala polisi di wilayah mereka tangkap, mereka paksa untuk turun dari jabatan, dan mereka ganti dengan orang-orang PKI, saudara. Dan kalau nggak mau mereka turun, mereka dibunuh, saudara. Makanya, saudara, beberapa bupati mereka bunuh, camat mereka bunuh, kepala-kepala desa mereka bunuh, yang tidak mau turut kepada mereka, saudara. Akhirnya mereka rebut, saudara, Keresidenan Pekalongan, meliputi Tegal, Brebes, Pemalang, dan mereka serbu Cirebon. Tentara ditangkepi, tentara dilucuti, Cirebon bupatinya ditangkap, saudara. Bukan itu saja, mereka juga masuk ke daerah Banten, saudara. Di Banten ada geng Cek Mamat, tokoh PKI Banten. Mereka culik Bupati Lebak, saudara, yaitu Raden Hardi Winangun. Mereka bunuh di jembatan Serang, saudara. Enggak sampai di situ, mereka bergerak di Tangerang. Mereka culik tokoh nasional Otto Iskandar Dinata. Mereka tangkap, mereka sembelih, mereka bunuh karena tidak setuju dengan PKI. Insya Allah. Jadi supaya anda tahu, saudara, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka punya basis. Basisnya buruh dan petani, saudara. Di mana mereka punya basis, mereka bunuh yang nggak mau tunduk kepada mereka. Di mana mereka tidak punya basis, mereka pura-pura baik kepada umat Islam, saudara. Di Jawa Barat PKI nggak ada basisnya, saudara. Alhamdulillah. Di Jawa Barat dari dulu sampai sekarang basis Islam, bukan basis PKI. Betul? Betul? Takbir. Hidup Islam. Hidup Jawa Barat. Takbir. Sallu ala Nabi. Pertanyaannya, apa hasil teror yang dilakukan oleh PKI? Saudara, ketika itu kita baru merdeka. Yang namanya baru merdeka, pemerintah masih lemah, tentara masih lemah, polisi masih lemah. Betul? Betul? Baru merdeka 2 bulan dirongrong oleh PKI, saudara. Diadap ini PKI, saudara. Makanya PKI bisa rebut Brebes, rebut Tegal, rebut Pemalang. Kenapa dia bisa rebut? Dia rebut Tangerang, dia rebut Serang, saudara. Kenapa dia bisa rebut? Karena saat itu Bung Karno masih lemah, pemerintahan masih lemah.
biar kita tahu biadab. Kalau gitu PKI pengkhianat, tidak. Tapi taktik mereka berhasil, saudara. Akhirnya mereka dipanggil oleh Bung Karno. Bung Karno bujuk mereka untuk tidak mengganggu rakyat. Apa hasilnya, saudara? Tahun 1947 terpaksa akhirnya Bung Karno, tidak ada jalan lain, tokoh PKI diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, saudara. Dialah yang bernama Amir Syarifuddin Harahap. Itu tokoh PKI, saudara, jadi Perdana Menteri. Ya, niat Bung Karno baik. Kalau PKI dikasih tempat, PKI dibagi tempat di pemerintahan, dia nggak ngajak, dia nggak bunuh camat, nggak bunuh lurah, nggak bunuh bupati. Ini negara baru merdeka, saudara. Belum lagi Belanda ngancem mau balik, saudara, mau rebut lagi Indonesia, mau jajah Indonesia. Bung Karno bujuk PKI, Amir Syarifuddin jadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Saya tanya, PKI licik tidak? Licik tidak? Jahat tidak? Sekarang mari kita lihat, lalu bagaimana begitu jadi Perdana Menteri? Begitu Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri, dia tokoh PKI, saudara. Semua orang PKI dimasukkan ke dalam lini-lini pemerintahan. PKI dimasukkan ke tentara, PKI dimasukkan ke polisi, PKI dimasukkan ke bagian pegawai negeri sipil. PKI diangkat dari camat, diangkat dari bupati, di mana-mana PKI menjadi pejabat. Ya, saudara, tentara semua angkatan, angkatan darat disusupi PKI, angkatan udara disusupi PKI, angkatan laut disusupi PKI, kepolisian disusupi PKI. Kok bisa orang Perdana Menterinya PKI, saudara? Insya Allah, bahaya tidak? PKI nguasai, saudara. Masumi protes, ulama protes, kiai protes, datang ke Bung Karno supaya Amir Syarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri. Ini berbahaya. Semua pejabat diganti dengan PKI. Tapi ketika itu Bung Karno tidak punya alasan. Apa alasannya mau berhenti? Subhanallah, alasan itu datang setahun kemudian. Di tanggal 17 Januari, saudara, tahun 1948 terjadi perjanjian Renville, saudara, antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia diwakili oleh Perdana Menterinya, yaitu tokoh PKI Amir Syarifuddin. Dan apa hasilnya? Isi perjanjiannya merugikan Indonesia, menguntungkan Belanda, membuka pintu Belanda balik lagi ke Indonesia, saudara. Marah tokoh-tokoh Islam, marah para ulama, marah tokoh nasionalis. Rame-rame mereka datangi Bung Karno. Kompak saat itu nasionalis, saudara, dengan umat Islam, dengan para ulama. Dia tekan, dan akhirnya tanggal 23 Januari, cuma 5 hari setelah perjanjian Renville, 23 Januari 48, saudara, Amir Syarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri. Kabinetnya dibubarkan. Lalu siapa yang diangkat sebagai pengganti? Soekarno mengangkat Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, saudara. Ya, kenapa Muhammad Hatta yang diangkat? Karena tokoh-tokoh Islam nasionalis minta Muhammad Hatta menyelamatkan Republik Indonesia dari PKI. Ya, Muhammad Hatta langsung ambil alih, saudara. Beliau jadi Perdana Menteri. Apa yang beliau lakukan, saudara? Begitu masuk bulan Mei, yang beliau lakukan adalah, saudara, beliau melaksanakan program RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi. Artinya apa? Seluruh orang PKI yang ada di TNI, yang ada di pegawai negeri, yang jadi pejabat diberhentikan oleh Bung Hatta, saudara. Takbir. Berarti bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Semua, saudara. Oh, mana kolonel-kolonel angkatan darat yang PKI? Diberhentiin. Mana brigjen-brigjen yang PKI, saudara? Diberhentikan. Akhirnya PKI marah, saudara. Marah. Tentara-tentara PKI nggak mau berhenti. Mereka marah. Mereka nggak mau keluar.
nggak mau keluar dari angkatan darat, nggak mau keluar dari angkatan laut, nggak mau keluar dari angkatan udara, nggak mau keluar dari kepolisian, nggak mau berhenti dari pejabat, saudara. Tetap diberhentikan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu diberhentikan, saudara, maka seluruh tokoh PKI yang masih ada di luar negeri, saudara, baik ada di Cina maupun Moskow, rame-rame turun ke Indonesia, saudara. Bulan Agustus 8 mereka gelar kongres untuk melawan Bung Hatta, saudara. Mereka merasa Bung Hatta sudah merusak segala rencananya. Agustus gelar kongres, saudara, dan hasilnya tanggal 5 September PKI secara terbuka mengumumkan, minta kepada Presiden Soekarno agar negara kesatuan Republik Indonesia berkiblat kepada Uni Soviet, saudara. Jadi PKI bilang Indonesia harus berkiblat kepada Soviet, Indonesia harus bersatu dengan Uni Soviet, Indonesia tidak boleh diatur oleh Amerika yang kapitalis, kita harus jadi negara sosialis, komunis. Dan keinginannya ditolak oleh Bung Karno, saudara. Begitu ditolak, lalu apa yang terjadi pada tanggal 10 September, saudara? Mari kita lihat 10 September, saudara, PKI mengumumkan di Madiun satu negara baru yang namanya adalah Negara Soviet Indonesia, saudara. Ditulis Negara Republik Soviet Indonesia. Dia deklarasikan, saudara, presidennya musuh, wakil presidennya Amir Sarifuddin, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, saudara. Dia umumkan. Setelah itu diberikan peringatan oleh Bung Karno, bubar, stop, nggak boleh ada negara dalam negara, saudara. Enggak, mereka nggak mau tahu, saudara. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Mari kita lihat, saudara. Begitu mereka umumkan Negara Republik Soviet Indonesia, ulama-ulama di Madiun, pimpinan pondok pesantren di Magetan, di mana-mana yang tidak mau mengakui Negara Republik Soviet Indonesia, mereka serbu, mereka bunuh, saudara. Pesantren-pesantren mereka bakar, kiai-kiai mereka bunuh, saudara. Itu terjadi dari tanggal 10 September. Gubernur Jawa Timur mereka culik, mereka bunuh, saudara. Kepala Rumah Sakit Solo mereka culik, mereka bunuh. Kepala Kepolisian Madiun mereka culik, mereka sembelih, mereka bunuh, saudara. Itu terjadi dari tanggal 10 September, 11, 12, 13. Puncaknya, saudara, tanggal 17 September seorang ulama besar, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi, ditangkap dengan 108 santri dan ustadz, saudara. Mereka diseret, saudara, ke sebuah sumur di desa Koto, Kabupaten Magetan, disembelih satu-satu. 108 tokoh Islam dimasukkan ke dalam lubang sumur, dibunuh, saudara. Saya mau tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Dari situ mereka rebut satu persatu, saudara. 18 September, saudara, mereka rebut Madiun, mereka rebut Ponorogo, Pacitan, Rembang, Cepu, Purwodadi, Sukorejo, saudara, Magetan, semua kota-kota di Jawa Tengah direbut oleh mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa merebut? Mereka punya senjata, ada militer jadi PKI, saudara. Ada angkatan darat jadi PKI, ada angkatan laut jadi PKI, ada angkatan udara jadi PKI, ada polisi jadi PKI. Mereka punya senjata, mereka nggak mau berhenti dengan senjata mereka, saudara. Mereka rebut semua kota yang ada di Jawa Tengah. Ya Allah, biadab tidak? Biadab tidak? Sampai di situ, saudara. Sepanjang 18 September sampai 21 September mereka bikin 2 ladang pembantaian. Satu di pabrik gula Gorang Gareng, saudara, yaitu di Magetan. 2 di pabrik gula Alas Tua, saudara. Itu ratusan masyarakat mereka tarik, orang NU, Banser, Masumi, saudara, semua mereka tarik, mereka culik, dimasukkan dalam pabrik gula Gorang Gareng, mereka sembelih satu-satu, saudara. Saking banyaknya yang mereka bunuh, saking banyaknya yang mereka potong, itu banjir darah di dalam pabrik gula Gorang Gareng, itu tinggi darah lewat mata kaki, saudara. Biadab. Jangan bilang PKI pahlawan dulu, saudara. Kita punya datanya.
kita punya faktanya, saudara, dan masih ada saksi hidup, saudara, yang ngalami yaitu peristiwa tersebut. Kita punya foto-fotonya, saudara, biadab. Dan mereka bikin 7 sumur yang mereka sebut sebagai sumur neraka, saudara. Setiap sumur ratusan mayat mereka ceburkan ke sana. Mayat bupati, mayat camat, mayat kepala kepolisian, mayat kiai, mayat santri, mayat pimpinan partai Islam, saudara, mayat banser, semua mereka ceburkan dalam 7 sumur. Satu sumur, saudara, ada yang 200 kerangka mayat, ada yang 300 kerangka mayat, saudara. Biadab. Dan 7 sumur ada di Kabupaten Magetan. Tadinya itu nggak terungkap, saudara. Itu peristiwa terjadi tahun 48, nggak ada yang tahu. Keluarga pada nyari, keluarga bupati nyari, mana suami saya? Suami saya jadi bupati diculik oleh PKI, di mana dia? Santri-santri pada nyari, termasuk Kiai Haji Sulaiman Suhdi, pimpinan pondok pesantren. Saudara, pesantrennya dibakar, kiainya kemana? Semua santri nyari, saudara. Baru tahun 1950 beberapa orang-orang PKI yang ditangkap, akhirnya mereka insaf, dan mereka yang nunjuki itu tempat, saudara. Mereka tunjuki di sana sumurnya, di sana sumurnya, karena sumur itu habis mereka masukkan mayat, mereka tutup, saudara. Sumur tersebut mereka tutup, jadi orang nggak tahu kalau di situ ada sumur, saudara. Nah, baru bulan Januari tahun 1950 ribuan masyarakat Magetan, Madiun, Pacitan rame-rame turun ke sumur-sumur tadi, saudara. Mereka gali, mereka temukan ribuan mayat dari 7 kubur, dan diidentifikasi, ketemu, oh ini Bupati Blora, oh yang ini Bupati Magetan, ketemu satu-satu, oh ini yang Kiai Sulaiman Suhdinya, saudara. Mereka sembelih semuanya, mereka masukkan dalam sumur. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Takbir. Tapi alhamdulillah, ketika itu Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman, saudara, begitu Madiun dan semua kota di bulan September dikuasai oleh PKI, Tentara Republik Indonesia turun ke Madiun, saudara. Dari Jawa Barat, Siliwangi turun, dari Jawa Timur, saudara, turun untuk mengepung PKI di Jawa Tengah, saudara. Ketika itu tentara nasional dari Siliwangi ribuan turun, saudara. Begitu juga dari Jawa Timur yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, saudara, atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perang, saudara, 12 hari 12 malam tempur di kota Madiun, saudara. Dan akhirnya tanggal 30 September seluruh kota Madiun berhasil diambil alih oleh pemerintah pusat melalui TNI Angkatan Darat yang pro pemerintah, bukan pro PKI, saudara. Takbir, takbir. Lalu PKI keluar dari Madiun, oh mereka marah. Lalu apa yang mereka lakukan, saudara? 30 September mereka keluar, tanggal 4 Oktobernya, saudara, seluruh tawanan mereka bunuh, saudara. Ribuan tawanan yang mereka tawan dari Madiun, Magetan, Pacit, Ponorogo, Wonogiri, Ponorogo, saudara, Sukorejo, Surakarta, semua yang mereka tawan mereka bunuh, karena mereka marah kepada TNI. Kenapa mereka kalah? Dibunuh. Mereka terus didesak, saudara. Baru akhir November seluruh Jawa berhasil dikuasai, PKI berhasil dikalahkan, saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau begitu PKI pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau pecundang? Pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau penjahat? Selesai bulan November 48 PKI diatasi, masuk bulan Desember Belanda datang, saudara. Agresi militer kedua. Jadi kita dirondong oleh PKI, bukan PKI pejuang. Dia merongrong Republik. Hampir kita kalah dari Belanda. Hampir kita jatuh lagi ke Belanda, saudara. November PKI dikalahkan, saudara. Desember Belanda datang lagi ke Indonesia untuk menjajah Republik ini, saudara. Ya, PKI biadab, PKI tolim, PKI penjahat. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, kalau gitu PKI bahaya tidak? Bahaya tidak? Layak dibubarkan tidak? Takbir. Akhirnya bulan Oktober Musso ketangkap, Amir Sarifuddin ketangkap dan dieksekusi mati, saudara.
Tapi saudara, Soekarno terlalu penuh belas kasih. Soekarno tetap tidak mau bubarkan PKI, saudara. Semua tokoh minta kepada Bung Karno keluarkan dekret bubarkan PKI. Dia sudah membunuh ribuan orang, membunuh pejabat, membunuh jenderal, membunuh tentara, membunuh kiai, membunuh santri. Saya tanya, patut tidak dibubarkan? Layak tidak dibubarkan? Tapi Soekarno nggak mau bubarin. Apa kata Soekarno? Itu kan kesalahan segelintir orang. Itu kan yang salah musuh sama Alimin. Itu kan yang salah cuman Amir Sarifuddin. Yang lain jangan disalahkan. Akhirnya saudara, PKI tidak dibubarkan. Nah, semenjak saat itu PKI diambil alih oleh DN Aidit, saudara. Musuh selesai, mati sudah. Sekarang masanya Dipo Nusantara. DN Aidit itu kepanjangan Dipo Nusantara Aidit, saudara. Dia dengan nyoto mengambil alih PKI. Lalu bagaimana cara dia bangkit? Kali ini karena Soekarno yang tidak mau bubarkan mereka rangkul Bung Karno, saudara. Mereka rangkul Bung Karno, mereka deketi Bung Karno, mereka puji-puji Bung Karno, bahkan seluruh program Bung Karno mereka dukung. Sampai Bung Karno sayang kepada mereka, saudara. Ya, supaya Anda tahu, akhirnya saudara, tahun 51 mereka mulai mengkonsolidasikan diri, dan tahun 55 PKI resmi ikut pemilihan umum pertama di Indonesia, saudara. Dan mengejutkannya, PKI menang 4 besar, saudara. Berarti saya tanya, berarti PKI setelah berontak ternyata yang milih masih banyak ya? Jawab yang kompak, masih banyak yang milih tidak? Masih banyak yang milih tidak? Menjadi 4 besar setelah PMI, Masumi, NU, PKI, saudara. 4 besar partai menang di Indonesia, saudara. Salah satunya adalah PKI. Sudah berontak, sudah ngebunuh, dimaafkan, sampai boleh ikut pemilu, jadi 4 besar, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu menang pemilu dan Soekarno makin dekat dengan PKI, PKI makin disayang oleh Bung Karno, saudara. Walaupun Bung Karno bukan PKI, saudara, tapi Bung Karno disayang oleh PKI dan sayang kepada PKI, saudara. Akhirnya ulama-ulama marah. Di bulan September tahun 1957 digelar Kongres Ulama se-Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, saudara. Putusan para ulama se-Indonesia dalam pertemuan Kongres Palembang, saudara, adalah meminta kepada Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret pelarangan paham komunis dan pembubaran partai PKI, saudara. Ini ulama udah kompak, dari NU-nya, dari semuanya, saudara, kumpul. Ini ulamanya, ini bukan organisasi yang kumpul, ulama. Lalu bagaimana sikap Bung Karno? Bung Karno menolak, saudara. Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Ya, karena Bung Karno tidak mau bubarkan PKI, akhirnya ada segelintir tokoh Islam bersama tentara-tentara nasionalis di Sumatera. Mereka marah kepada Bung Karno, saudara. Mereka koreksi pemerintahan Soekarno, mereka berontak, mereka dirikan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Sebetulnya PRRI itu, saudara, itu pemberontakan tujuannya untuk lawan PKI, untuk menjauhkan Bung Karno dari PKI, untuk menyelamatkan Indonesia dari PKI. Hanya saja PRRI konsolidasinya nggak kuat ke bawah, kalau PKI kuat ke bawah, saudara. Akhirnya pemberontakan PRRI berhasil dipadamkan oleh Bung Karno. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Itu tahun 57, 58, saudara.
Akhirnya masuk tahun 60, PKI memprovokasi Bung Karno. Bung Karno punya ide, kalau Indonesia mau damai, kalau Indonesia mau jaya, nasional, agama, dan komunis harus bersatu. Jadilah politik Nasakom, saudara. Dia keluarkan Nasakom. Ya, ketika itu NU ikut mendukung Nasakom, PNI mendukung Nasakom, PKI nomor 1 dukung Nasakom. Masumi tidak mendukung, saudara. Karena Masumi tidak mendukung, di tahun itu juga Masumi dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Masumi itu partai Islam terbesar saat itu, saudara. Partai Islam terbesar, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, saudara, dibubarkan. Kemudian di tahun 1963, saudara, PKI memprovokasi lagi Bung Karno supaya ganyang Malaysia. Kenapa diprovokasi supaya perang lawan Malaysia, saudara? Kenapa? Ada apa? Ada 2 tujuan. Sebab PKI bekerja sama dengan Partai Komunis Malaysia untuk menyatukan Indonesia Malaysia menjadi negara komunis Malindo, Malaysia Indonesia. Bukan itu saja, PKI sudah hitung kalau Indonesia perang lawan Malaysia, tentaranya kurang. Nah, kalau tentara kurang, maka PKI minta supaya buruh dan tani dipersenjatai, saudara. Rikik PKI, saudara. Ulama protes, tidak setuju, nggak boleh ganyang Malaysia, nggak boleh buruh dan petani dikasih senjata, berbahaya. Ormas Islam yang bernama GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, demonstrasi tolak itu semua, dibubarkan. GPI dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. HMI dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Pokoknya yang nggak setuju dengan politik Bung Karno semua dibubarkan. Bukan itu saja, ulama-ulama protes ditangkap, di penjara. Siapa aja di penjara? 1, almarhum Kiai Haji Buya Hamka. 2, Kiai Haji Yunan Helmi Nasution. 3, Kiai Haji EZ Mutakin, saudara, tokoh Jawa Barat. Kemudian Kiai Haji Soleh Iskandar, saudara. Ada belasan kiai, semuanya ditangkap, dijebloskan ke penjara karena anti PKI. Jadi di sini saya tidak mengatakan Bung Karno PKI, enggak. Bung Karno posisinya lemah, PKI-nya kuat. Saya tanya, berarti PKI kuat tidak? Jujur, PKI berarti kuat tidak? PKI minta Bung Karno bubarin Masumi, dibubarin. PKI minta Bung Karno bubarin GPI, dibubarin. PKI minta Bung Karno perang lawan Malaysia, perang. PKI minta kepada Bung Karno, saudara, untuk minta apa lagi dengan Bung Karno? Yaitu minta kepada Bung Karno, saudara, supaya kiai-kiai, ulama-ulama yang anti politik Nasakom ditangkap semua, saudara. Berarti saya mau tanya, berarti PKI kuat tidak? Kuat tidak? PKI kuat saat itu, saudara. Oh, dahsyat kekuatan PKI, saudara. Biar Anda tahu, akhirnya, saudara, bulan Juli tahun 1965 secara resmi Bung Karno mengizinkan, saudara, dibentuknya angkatan kelima, buruh dan tani diberikan senjata, saudara. Begitu diizinkan, saudara, maka PKI, saudara, mendatangkan 2000 kadernya, 2000 kadernya dibawa ke Jakarta, dikumpulkan di lapangan Halim Perdana Kusuma untuk dilatih perang, saudara. Mereka diajarkan cara lempar granat, diajarkan cara nembak, resmi, legal, seizin presiden. Masya Allah. Itu bulan Juli tahun 1965, saudara. Mereka atur semua rencana, saudara. Partai Murba itu dulu kawannya PKI, yang dirikan Tan Malaka. Dulu Tan Malaka ikut PKI, tapi begitu tahu kekejaman PKI, dia keluar dari PKI, saudara. Dia dirikan partai baru, namanya Partai Murba. Apa itu Murba? Musyawarah Rakyat Banyak. Partai Murba memberitahu kepada Bung Karno, awas, PKI mau kudeta. Oh, PKI marah, minta kepada Bung Karno, bubarkan Partai Murba. Dibubarkan. Masya Allah. Saya tanya, kalau gitu PKI kuat tidak? Jujur, kuat tidak? Kuat tidak? Tibalah bagian akhir, saudara. Tanggal 30 September
Tentara-tentara angkatan darat sudah gerah, saudara. Gerah dengan PKI, jenderal-jenderal gerah. Kenapa jenderal-jenderal gerah? Karena banyak kolonel direkrut PKI, karena banyak prajurit direkrut PKI, saudara. Ini jenderal semua gerah. PKI tahu kalau jenderal-jenderal ini gerah, bagi PKI ini ancaman. Akhirnya tanggal 30 September pagi, Gerwani Gerakan Wanita Indonesia milik PKI dan Pemuda Rakyat milik PKI demo besar-besaran di Jakarta. Puluhan ribu orang demonstrasi 30 September pagi, saudara. Malamnya mereka culik 7 jenderal kita, saudara. Mereka culik, mereka bawa ke lubang buaya, semuanya mereka bunuh dan mereka masukkan ke dalam lubang buaya, saudara. Ada Jenderal Ahmad Yani, kemudian MT Haryono, saudara. Kemudian masih banyak lagi jenderal-jenderal yang lainnya. Yang selamat saat itu tidak terbunuh adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, saudara. Tapi sungguh pun beliau tidak terbunuh, pengawalnya terbunuh, Kapten Pierre Tendea. Putrinya yang baru berusia 5 tahun tetap ditembak oleh PKI. Anak kecil, perempuan baru usia 5 tahun ditembak, saudara, luka parah. Beberapa hari kemudian anak tersebut mati. Itulah Ade Irma Nasution, saudara. Saya tanya sekali lagi, biadab tidak? Biadab tidak? Biadab tidak? Oh, enggak sampai di situ. Di Yogyakarta, Brigjen Katamso mereka tangkap, mereka bunuh, saudara. Kolonel Sujono, saudara, di Yogyakarta juga mereka bunuh. Bahkan ada polisi, ajudan inspektur polisi Karasat Switubun yang menjaga rumah wakil Perdana Menteri bersebelahan dengan rumah Jenderal Ahmad Abdul Haris Nasution, juga mereka tembak malam itu, saudara. Begitu selesai mereka bunuh, saudara, besoknya tanggal 1 Oktober Radio Republik Indonesia mereka kuasai, saudara. PKI mengumumkan hari ini telah dibentuk Dewan Revolusi baru mengambil alih kekuasaan. Dan likiknya mereka supaya rakyat tidak marah, apa mereka bilang? Soekarno tetap presiden kita. Likik jahat, saudara. Tapi ketika itu, saudara, TNI Angkatan Darat, saudara, jenderal-jenderalnya terbunuh. Tinggal ada yaitu Abdul Haris Nasution dalam keadaan shock, luka karena berusaha lari menyelamatkan diri dari sergapan PKI, saudara. Dan ketika itu, saudara, ada Letnan Jenderal Soeharto yang diminta oleh kawan-kawannya segera untuk pimpin TNI Angkatan Darat, saudara. Akhirnya Soeharto, saudara, memimpin TNI Angkatan Darat. Dia serbu Radio Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober, saudara. Dia rebut, dia umumkan lagi ke seluruh Indonesia bahwa kudeta PKI gagal. Negara tidak bisa diambil alih oleh PKI. Tentara mengambil alih dan Soekarno tetap sebagai presiden. Jadi mereka ini likik, saudara. Mereka mau adu domba kita, saudara. Tinggal Presiden Soekarno bingung harus bersikap apa. Yang ini bela Soekarno, yang ini bela Soekarno, saudara. Ya, ketika itu posisi Soekarno lemah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Akhirnya Soeharto mengerahkan RPKAD, saudara. RPKAD, Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat, kalau sekarang disebut Kopassus, saudara. Dipimpin oleh Sarwo Edi. Siapa itu Sarwo Edi? Sarwo Edi adalah mertua SBY, saudara. RPKAD dipimpin oleh Sarwo Edi menyerbu Halim Perdana Kusuma, saudara. Ya, mereka tempur. Ternyata di sana, ya, ada tentara Angkatan Darat yang jadi PKI, ada Angkatan Laut yang jadi PKI, ada Angkatan Udara yang jadi PKI, ada polisi yang jadi PKI. Mereka semuanya ditangkap, saudara. Bahkan yang menggerebek rumah-rumah jenderal itu Cakrabirawa. Cakrabirawa itu tentara, itu pengawal presiden, saudara. Tentara, mereka yang culik daripada para jenderal, mereka yang bunuh, mereka kerja buat PKI. Insya Allah. Berarti saya tanya, kalau gitu dulu tentara disusupi tidak? Tentara disusupi tidak? Akhirnya setelah direbut Halim tanggal 5 Oktober, saudara, tanggal 5 Oktober, setelah Halim direbut, baru dikeluarkan itu jenazah dari para jenderal yang sudah ada di lubang buaya, saudara. Saya tanya sekali lagi, PKI kejam tidak? Kejam tidak? Nah, melihat kekejaman PKI seperti itu, saudara, NU pecah kongsi.
Marah NU, saudara. Akhirnya saudara NU marah, maka NU dan Ansor turun demo di kota-kota di Pulau Jawa, saudara, menolak kekejaman PKI. PKI tersinggung. 13 Oktober NU Banser turun di jalan di seluruh kota di Pulau Jawa. PKI tersinggung. Lalu apa yang mereka lakukan? Di basis-basis PKI, saudara, Kiai NU disembelih, Banser disembelih. Bahkan di Banyuwangi, saudara, tidak kurang dari 66 anggota Banser mereka culik, mereka racuni, mereka sembelih, mereka masukkan ke sumur, saudara. Ya, begitu itu terjadi, saudara. Begitu NU dibunuh oleh PKI di mana tempat, semua Banser marah, semua NU marah. Akhirnya bulan Oktober tersebut terjadi bentrok besar-besaran antara NU dan PKI, saudara. Di setiap kampung, setiap desa, tiap kecamatan. Jangan anda bilang cuma NU yang bunuh PKI, saudara. PKI yang lebih dulu bunuh NU. Betul? Betul. Di kampung-kampung basis PKI, NU dibunuh, NU disembelih, Banser disembelih. Makanya NU tidak diam, Banser tidak diam. Mereka turun di basis-basis NU, basis-basis Banser. Semua orang PKI ditangkapi, saudara. Ya, saling bunuh, saling hantam. Itu yang terjadi, dan saudara. Dan akhirnya PKI kalah, NU yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, takbir. Berarti saya mau tanya, jasa NU besar tidak? Jasa Banser besar tidak? Jasa tentara besar tidak? Takbir. Insya Allah, saudara, kami di FPI punya file. Kami kumpulkan bebundal-bundal, satu bundal segini, semua foto-foto dan nama-nama korban ulama-ulama NU, korban kawan-kawan Banser yang dibunuh oleh PKI, saudara. Makanya anak-anak muda hati-hati kalau anda buka ngajinya sama Syekh Google. Ini banyak sekarang ngaji sama Syekh Google, saudara. Tulis PKI, langsung dijawab Syekh Google. Nah, itu banyak tulisan-tulisan yang dibuat oleh PKI. Yang PKI ceritakan, kami dibunuh NU, kami disembelih Banser. Ketika itu NU jahat, Banser jahat, masa kami disembelih, masa kami dibunuh. Tapi yang mereka bunuh kiai, mereka nggak cerita, saudara. Saya mau tanya, siapa yang mulai ngebunuh, NU atau PKI? Jawab yang kompak. Yang memulai siapa? Yang jahat siapa? Yang bunuh kiai siapa? Jadi kalau Banser marah, wajar tidak? NU marah, wajar tidak? Umat Islam marah, wajar tidak? PKI membunuh, dibunuh lagi, wajar tidak? PKI membunuh kiai, dibunuh oleh masyarakat, wajar tidak? Takbir. Jadi jangan kaget, PKI bunuh satu kiai, Banser bunuh 1000 PKI. Satu kiai harganya 1000 musuh, saudara. Bagus tidak? Malah bukan 1000, musuhnya 1.000.000. Ya, Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang mereka balik cerita, mereka bilang NU yang jahat, ulama itu yang jahat, kami korban, kami pejuang. Mereka putar balik, apa mereka bilang? Tuh yang jahat Soeharto, tuh yang jahat Orde Baru, tuh yang jahat NU, tuh Banser. Kalau kami ini cuma korban. Makanya jangan mau diputar balikin fakta. Begitu saya tanya sekali lagi sebelum saya akhiri, saudara, kalau begitu udah jelas belum cerita PKI? Malam ini sudah saya sampaikan, jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kesimpulannya, PKI itu pejuang atau pecundang? Pejuang atau pecundang? Pejuang atau penjahat? PKI itu berjuang untuk kemerdekaan tidak? Untuk Indonesia atau untuk Uni Soviet? Untuk Indonesia atau untuk Uni Soviet? Kalau begitu PKI berjasa tidak kepada Indonesia? Siapa yang memulai membantai, saudara? Siapa yang bunuh ulama? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh santri? Siapa yang bunuh tentara? Siapa yang bunuh jenderal? Siapa yang bunuh polisi? Takbir. Kalau begitu, kalau PKI dibubarkan oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, wajar tidak? Bagus tidak? Setuju tidak? Jadi kalau besok PKI mau bangkit lagi, biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Siap lawan PKI? Siap
Fraksi PKI takbir. Sallu ala nabi.